warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Jumat Legi ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini tentang weton Jumat Legi, rasa ingin tahu yang besar. Ya enggak apa-apa ya, kalau Anda memiliki rasa ingin tahu yang besar, ya Anda sikapi. Hanya sekedar ingin tahu ya, atau Anda mempelajari gitu. Anda ingin tahu atau Anda mempelajari keingintahuan Anda sehingga bisa bermanfaat bagi kehidupan Anda. Ya, jadi contohnya seperti ini. Saya Jumat Legi ingin tahu tentang sedulur papat. Ya, hanya ada orang yang katakanlah hanya ingin ngetes gitu ya. Ingin tahu, sekedar tahu saja gitu. Ya, ada juga yang hanya sekedar tahu, paham, ya, profesional, bisa berkomunikasi, bisa memerintah sedulur papat, bisa mengakses energinya. Ini kan sesuatu yang beda lah. Teman-teman Jumat Legi, Anda ini yang mana? Tentunya kan pasti beda-beda ya. Ada Jumat Legi yang hanya ingin tahu saja, ada Jumat Legi yang hanya ngetes saja, ada Jumat Legi yang hanya katakanlah sampai paham, ada Jumat Legi yang sampai profesional, ada. Nah, harapan saya teman-teman Jumat Legi, Anda itu sampai profesional ya. Jadi ketika Anda katakanlah beraktivitas, ketika Anda katakanlah melihat sesuatu, rasa ingin tahu Anda ini besar ya, itu harus sampai menguasai. Karena kalau Anda hanya ingin tahu dok ya, sekedar tahu dok, nanti Anda akan dipertuhankan oleh akal. Akhirnya apa? Anda akan selalu meremehkan. Habis tahu, akan seperti itu. Tapi ketika Anda sampai profesional, tahu, memahami ya, sampai detail, plus minus dan sebagainya, maka Anda akan menjadi pribadi yang bijaksana. Artinya Anda akan mendapatkan ilmu baru. Ya, lah itulah. Jadi memang rasa ingin tahu teman-teman Jumat Legi ini bisa menjadi modal dasar, modal besar Anda untuk meraih kesuksesan di dalam kehidupan Anda. Lah, modal besar inilah yang harus Anda maksimalkan dengan terus meningkatkan kualitas diri Anda. Jadi rasa ingin tahu ya, rasa keingintahuan kita yang besar itu harus diwadahi dengan sesuatu yang sifatnya positif gitu ya. Artinya kita jembatani, kita ajangi ombo gitu ya. Kita ajangi ombo. Tapi kalau kita tidak ajangi ombo, rasa ingin tahu ya, terus Anda hanya sekedar tahu saja ya, tapi tidak bisa memaksimalkan keinginan tahuan Anda, yo tidak ada manfaatnya. Contoh misalkan ya, saya ingin tahu bagaimana cara merakit komputer ya, yo tak praktek no. Tidak hanya sekedar saya nonton di YouTube cara merakit komputer semacam ini. Saya beli prosesor, saya beli motherboard, saya beli SSD, saya beli hard disk, saya beli memori ya, terus saya beli apa lagi, CPU PSU ya, terus saya beli casing, saya beli monitor, tak rakit siji-siji. Lah, setelah saya rakit harus diinstal. Bagaimana saya partisi hard disk, bagaimana saya partisi SSD. Nah, saat itu saya buat portable HP, portable Windows 10 atau Windows 11, tak install, jebret. Artinya apa? Dari melihat ya, dari melihat pengetahuan, tak praktek no, sampai saya menguasai, hasilnya adalah ilmu baru. Loh, jadi seperti itu. Sama halnya ketika saya katakanlah melihat website ya, Anda tahu website www
makan.com misalnya. Bagaimana sih polanya ini membentuk website ini? Lo tak pelajari. Saya lihat di YouTube, oh polanya semacam ini. Ya, coba saya beli domain www.olasukmo.my.id. Coba Anda periksa, itu ada website saya. www.olasukmo.my.id. Itu saya belajar. Ya, tak pelajari. Butuh waktu 2 tahun saya belajar itu. Sekarang bisa saya buat website. Loh, itu loh teman-teman. Ya, jadi rasa keinginan tahuan kita itu adalah sebuah alat. Ya, yang harus kita wadahi gitu loh ya. Jangan hanya tahu tok tapi tidak Anda tindak lanjuti dengan perbuatan, dengan kegiatan. Ya, konyol. Jadi rasa ingin tahu kita harus kita wadahi, harus kita jembati dengan tindakan. Bagaimana supaya bermanfaat? Ya, bagaimana supaya bisa mendapatkan ilmu gitu. Itu yang harus kita lakukan. Itu yang harus kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Nah, semoga ini bisa Anda pahami ya. Semoga ini bisa Anda aplikasikan di dalam kehidupan kita. Jadi ketika kita tahu ya, ketika kita tahu atau rasa ingin tahu kita besar, kejar. Ya, tidak hanya sekedar tahu, tapi paham sampai Anda profesional. Jadi caranya seperti itu. Kalau itu Anda lakukan, maka setiap hari, setiap detik, setiap waktu, keilmuan Anda, wawasan Anda akan semakin meningkat. Ini dalam bidang apapun ya. Itu yang akan membantu Anda ketika menjalani kehidupan ini. Nah, contoh misalkan, tak contohkan diri saya, wis, tidak usah wong liya. Katakanlah ganti uli sekok ya, tahu uli sekok ya. Bagaimana sih cara ganti uli sekok vario ya? Oh ternyata pitetane itu wangel, ono pitetane, dipitet sik ngene dicukit pine. Golek di Shopee, alat pitetan. Alat tracker ya, tracker sekok gitu untuk membuka kancing. Ya, uli sekok itu. Nah, saya beli, harganya 10.000 di Tegal. Tegal kirim Malang. Lah, saya lihat di YouTube. Tak praktek no, ternyata bisa. Artinya dari pengetahuan itu ya, kita uji coba. Gagal itu soal nanti. Ya, yang penting Anda berani mencoba. Lah itulah. Jadi ilmu itu seperti itu, pengetahuan itu seperti itu. Ya, Anda harus berani mencoba. Jangan takut gagal. Ilmu pengetahuan itu akan Anda kuasai ketika Anda coba. Tapi kalau Anda tidak mencoba, ya Anda akan menguasai gitu ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.